Terima kasih sudah klik video ini. Jangan di skip karena di setiap video yang saya upload akan ada dana kaget. Simak terus video ini, semoga kalian mendapatkan dana kagetnya. Iming-iming cuan besar membuat banyak orang tergiur terjun ke dunia kripto. Sayangnya tidak semua trader kripto pemula aware dengan segala resiko yang mungkin dihadapi di bursa aset digital. Bukan hanya itu, kurangnya pemahaman akan volatilitas dunia aset digital membuat trader kripto pemula belum siap menghadapi kenyataan. Nah, gue Liza, di sini gue akan membahas kesalahan umum yang sering dilakukan trader kripto pemula. Yang pertama, memulai investasi dengan menggunakan leverage. Kasus berinvestasi dalam cryptocurrency bermodal leverage ini sering terjadi. Ada banyak trader kripto pemula yang menggunakan pinjaman dana atau utang untuk memulai investasi di dunia aset digital. Misalnya dengan menggadaikan rumah, pinjaman biaya pendidikan, hingga berhutang. Intinya, gunakanlah uang dingin atau uang yang tidak digunakan dalam waktu yang lama. Dan kita harus siap kehilangan 100% uang itu. Karena investasi, apalagi investasi di kripto itu adalah investasi yang sangat high risk. Jadi jangan gunakan uang dapur, uang sekolah, uang anak, apalagi uang hasil berhutang. Menggunakan leverage sebagai modal awal untuk investasi meningkatkan resiko kerugian ketika kalian salah mengambil keputusan. Oleh sebab itu, leverage hanya baiknya digunakan oleh trader berpengalaman, bukan trader pemula. Trader berpengalaman biasanya telah memiliki hitungan dan strategi sendiri untuk mendapatkan profit yang konsisten dari trading. Yang kedua, yaitu kurang riset. Riset adalah kunci utama yang seringkali terlewat oleh trader kripto pemula. Biasanya trader pemula tanpa sengaja melewatkan informasi-informasi mendalam dan baru akan belajar setelah masuk ke dalam bursa. Tak jarang keputusan terjun ke dalam bursa kripto muncul hanya karena melihat isu hangat dan testimoni dari influencer. Padahal setiap individu memiliki kebutuhan dan tingkat resiko masing-masing. Begitu pula dengan aset digital di dunia kripto yang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ditambah lagi, dunia kripto masih sangat marak dengan spam dan penipuan. Tanpa riset yang mendalam, kalian bisa saja jatuh dalam scam yang menggunakan skema Ponzi seperti OneCoin yang dulu digadang-gadang akan mengalahkan Bitcoin. Riset yang mendalam akan membantu kalian untuk mempelajari pergerakan dan kecenderungan pasar. Berbekal informasi yang koheren, kalian bisa membuat analisa yang tepat dan tidak terbawa arus informasi. Bergerak dari hasil riset, kalian bisa memilih aset yang paling tepat sesuai dengan karakter dan tujuan investasi. Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu tidak melakukan diversifikasi. Seperti kata pepatah, jangan menaruh seluruh telur dalam keranjang. Ketika melakukan investasi sebaiknya trader kripto melakukan diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi manajemen resiko dengan berinvestasi di berbagai jenis aset. Hal ini biasanya dilakukan agar investor tidak kehilangan seluruh asetnya ketika peruntungannya kurang baik. Diversifikasi tidak hanya baik dilakukan pada investasi tradisional seperti saham saja, tapi juga aset kripto. Apalagi aset kripto sulit untuk diprediksi. Ada saja kesempatan untuk meraup keuntungan yang besar dalam suatu waktu, sementara di lain waktu kalian bisa gagal total. Nah, diversifikasi membantu memperkecil resiko yang terjadi dalam portofolio investasi. Trader kripto pemula disarankan untuk melakukan diversifikasi minimal ke dalam 5 jenis aset kripto dan maksimal 10 jenis aset kripto saja. Terlalu banyak melakukan diversifikasi juga tidak disarankan karena membuat kalian terlalu sulit memantau berita dan informasi di beragam jenis koin. Nah, untuk kesalahan yang keempat adalah
trading tanpa strategi. Trading itu sama seperti dengan perang. Kenapa dibilang seperti itu? Karena trading juga perlu strategi untuk bisa bertahan. Dengan bekal informasi dan riset yang masih belum mumpuni, trader kripto pemula biasanya lebih memilih untuk mengikuti arus, bergerak dengan mencoba berpindah dari satu koin ke koin yang lainnya. Keinginan mendapatkan profit secara instan membuat trader kripto pemula cenderung kurang sabar, sehingga terlambat mengambil keputusan pembelian dan terlalu cepat menjual aset ketika harga masih belum benar-benar naik. Berbeda dengan trader berpengalaman yang telah menyiapkan strategi dengan matang. Trader berpengalaman biasanya telah menyiapkan rencana untuk tetap bisa mendapatkan profit walaupun kondisi market sedang kurang bergairah. Mereka telah memilih altcoin yang dianggap tepat dan paling aman dan mengetahui sinyal-sinyal terbaik untuk melakukan trading. Yang kelima adalah mudah terbawa emosi. Pergolakan harga aset kripto memang seringkali membuat hati tak tenang. Pengalaman yang masih terbatas dalam jual beli aset digital membuat trader kripto pemula mudah terbawa emosi ketika membuat keputusan. Salah satunya adalah panic selling atau menjual aset ketika merasa panik. Dalam melakukan trading dan investasi kripto, kalian disarankan untuk tetap tenang dan rileks. Kalian harus mampu menguasai emosi agar tidak mudah putus asa saat mendengar rumor atau berita negatif yang tak berdasar. Pergerakan 10-30% dalam sehari di dunia kripto adalah hal yang lumrah terjadi. Tetaplah memantau dengan kepala dingin supaya tidak menjual aset di harga yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam adalah membeli aset berdasarkan harga bukan kapitalisasi pasar. Cryptocurrency berbeda dengan mata uang fiat yang bisa dibandingkan secara langsung melalui kurs. Nilai mata uang digital lebih mirip dengan saham yang lebih tepat dibandingkan melalui kapitalisasi pasar atau market caps bukan harga jual. Sebab kapitalisasi pasar didasarkan pada jumlah aset yang tersedia di market. Kapitalisasi pasar adalah ukuran nilai aset di pasar dengan membandingkan market caps. Kalian bisa mengetahui nilai mata uang kripto di market secara akurat sembari membandingkan dengan aset sehingga bisa memilih aset digital yang paling tepat untuk trading atau investasi. Meski begitu, kalian tidak bisa benar-benar bergantung pada market caps, terutama jika salah satu koin yang kalian bandingkan itu overvalued atau undervalued. Nah, kemudian kesalahan yang ketujuh yaitu kurang aware dengan masalah keamanan di internet. Internet memang menyediakan banyak kesempatan dan peluang menarik, tapi ingat, kesempatan-kesempatan itu bukan hanya terbuka untuk kalian saja, tetapi juga terbuka untuk tangan-tangan jahil di luar sana. Kurangnya perhatian terhadap tingkat keamanan di internet bisa saja membuat wallet kamu dihack. Oleh karena itu, sebaiknya kalian mengaktifkan 2FA atau Two Factor Authentication. Fitur ini menambah lapisan keamanan bagi email, wallet, atau website yang kalian pilih untuk menyimpan aset. Setiap kali login, kalian diharuskan untuk memasukkan email, password, dan juga passcode yang akan berubah tiap 30 detik. Yang kedelapan adalah dollar cost averaging pada koin yang salah. Istilahnya serok terus tapi pada koin yang salah. Hold dollar cost averaging pada koin yang bagus, nah itu baru benar. Yang salah adalah melakukan dollar cost averaging atau serok terus pada market yang sedang tren di koin yang salah. Intinya, jika kalian berada pada posisi atau memiliki koin yang harganya terus anjlok, maka segeralah berpindah ke koin yang harganya terus naik agar kalian tidak rugi dan uang kalian tidak nyangkut. Jadi jangan sampai kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang akan membuat kalian rugi atau uang kalian nyangkut. Intinya, sebelum melakukan trading, kalian harus pahami betul-betul setiap hal yang ada di dunia trading cryptocurrency.
Terima kasih telah menonton video ini. Terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam kekayaan. Semoga kalian semua selalu mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.